Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang periodisasi demokrasi di Indonesia dari tahun 1998 sampai sekarang. Bisa dilanjut. Yang pertama ada demokrasi. Demokrasi Indonesia periode reformasi 1998 sampai sekarang. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda, krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Masa Soeharto, masa Republik kelima adalah periode transisi ketatanegaraan akibat proses perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 secara fundamental. Secara tepatnya periode ini berlangsung antara 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002. Periode ini muncul sebagai akibat dari gelombang people power yang dikenal dengan reformasi 1998. Oleh karena perubahan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga presidenan dilakukan secara bertahap. Maka pembahasan periode ini dilakukan menurut tahapan perubahan konstitusi, demokrasi Indonesia periode reformasi 1998 sampai sekarang. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi, diawali krisis moneter yang tidak dikunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil, kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Masa Habibie. Kebebasan pers diberikan kebebasan kepada pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam bangsa dan negara. Sistem multipartai diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Tentunya dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat hingga pada pemerintahan tingkat desa. Yang ketiga, rekrutmen politik terbuka. Pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. 4. Pemenuhan hak dasar rakyat. Sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Selanjutnya ada masa Gus Dur. Pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut dilihat dari umat Tionghoa Konfusius yang boleh merayakan Tahun Baru Imlek, memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua, membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelarangan Marxisme dan komunisme. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan sebagai kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis, dan agama. Solusi yang ditawarkan pada pemerintahan Gus Dur adalah dengan melakukan dialog, namun banyak yang melakukan konflik
bersenjata, salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI. Tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pada masa pemerintahan ia secara kontroversial memberhentikan Wiranto pada Februari 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timor. Masa Megawati, pemilihan umum 2002 sampai 2004 pemilu, legislatif pada bulan April tahun 2004 sekitar 84% dari pemilih Indonesia atau sekitar 1.013,5 juta orang memberikan suara mereka untuk pemilihan legislatif nasional. Dalam pemilihan ini, dua partai terbesar yaitu PDIP beserta Golkar kehilangan mayoritas mutlak mereka. PDIP jatuh sesuai dengan dugaan dari 34% menjadi 19% karena rakyat Indonesia tidak puas dengan kinerja Megawati sebagai presiden. Dia tampaknya kurang memiliki visi dan kepemimpinan, sementara korupsi dalam partainya tumbuh. Golkar yang telah terbukti mampu bertahan tanpa dukungan dari Soeharto dan TNI mempertahankan bagian suaranya 22%, meski Golkar mengharapkan untuk mendapat lebih banyak suara. Masa SBY, Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-6 Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai pada 20 Oktober 2004. Ia bersama pasangannya, Muhammad Yusuf Kala, memenangi pemilu Presiden 2004, yang merupakan pemilihan presiden secara langsung. Yang pertama kali setelah mengakhiri masa jabatannya yang pertama, SBY kembali mengucapkan sumpah jabatan presiden untuk kedua kalinya di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2009. Kali ini, ia didampingi oleh Budiono sebagai wakil presiden. Di sini juga adanya peraturan baru bahwa presiden hanya bisa menjabat 2 periode, yaitu 10 tahun maksimal bila terpilih kembali. Pasal 7, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 8, jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Pasal 9, sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah Presiden, Wakil Presiden. Masa Jokowi. Pada saat ini, demokrasi di Indonesia sedang berada di titik rendah dan mengalami penurunan. Banyak tokoh-tokoh aktivis dan dikriminalisasi, belum lagi tindakan repressi aparat pemerintah terhadap masa demokrasi dan jurnalis yang dianggap anti-demokrasi. Blunder yang dilakukan Jokowi memancing kemarahan publik karena Presiden Jokowi mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi yang dianggap akan melemahkan lembaga tersebut dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Kepemimpinan Demokrasi di Era Pemerintahan Jokowi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.